Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ihsan Wong Gresik. Kali ini akan membahas alasan daripada golongan Wahabi menyesatkan aliran Maturidiyah. Akan kami bacakan saja biar kalian semua tahu dan nanti jadi bisa kalian nalar sendiri. Jadi statement mereka itu seperti itu. Yang pertama adalah sumber talaki mereka adalah akal. Jadi kata Wahabi ini, Maturidiyah ini salah karena sumber talakinya berasal dari akal. Padahal di Islam itu, hukum Islam itu ya ada dua sumbernya, yaitu ada nakli sama akli. Kalau nakli dari Quran dan hadis, kalau akli ya dari akal. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa memahami Quran dan hadis tanpa akal, seperti itu ya. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berada di dalam maupun di luar alam. Jadi golongan Maturidiyah ini kata mereka yaitu mengatakan bahwa Allah tidak berada di dalam maupun di luar alam. Ya karena kalau Allah ini dikatakan berada di luar alam atau di dalam alam, nanti khawatir dikatakan menyerupai makhluk. Ya kalau Allah dikatakan di dalam alam, berarti engko ono alamate, yo alamate Allah itu di sana, rumahnya di sana, nanti khawatir Allah itu dianggap seperti makhluk, padahal laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah itu tidak mirip dengan makhluknya, seperti itu. Kemudian mereka berpendapat bahwa iman hanya tasdik, pembenaran saja, dan sebagian mereka berpendapat bahwa iman adalah tasdik dengan hati dan ikrar dengan lisan. Jadi memang di Maturidiyah ini, yaitu iman itu ya namanya iman juga percaya kan. Nah kalau percaya kan berarti membenarkan di dalam hati. Ya dulu Al-Fakir itu waktu sekolah itu ya ada materi aswaja yang mana iman itu ya itu. Jadi al-imanu tasdiku bil qalbi, tasdiku bil qalbi wal iqraru bil lisan ya. Jadi iman adalah membenarkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Jadi saya ini iman kepada Allah. Ketika mengatakan iman kepada Allah, hatinya ini percaya bahwasanya Allah itu ada. Kemudian diucapkan dengan lisan. Ini bagi kami ya nggak salah. Nggak tahu kenapa mereka itu menyalahkan ya. Kemudian mentakwili sifat istiwa bersemayam atau istiwa yang berarti bersemayam dengan istilah menguasai ya. Jadi memang di Maturidiyah ini bahkan Asy'ariyah juga sama. Lafaz istiwa di ayat Al-Qur'an itu diarti dengan menguasai. Karena apa? Kalau istiwa ini dimaknai dengan bersemayam berarti Allah punya tempat tinggalan, punya tempat tinggal di arsy ya. Nanti apa Allahu alal arsyistawa. Di Allah itu kalau dimaknai dengan semayam, Allah bersemayam di ars. Nah, kalau bersemayam berarti Allah punya tempat tinggal. Nah, kalau punya tempat tinggal berarti nanti sama dengan makhluk. Nah, seperti itu. Nah, makanya di aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan istiwa ini kalau dimaknai bersemayam, khawatir orang-orang mengira Allah itu makhluk, seperti makhluk. Ya, makanya dimaknai dengan menguasai. Kalau dimaknai menguasai itu lebih pas. Allah menguasai aras. Jadi menguasai langit dan bumi seperti itu. Kemudian mentakwil sifat mata Allah bagi Allah Ta'ala dengan penjagaan dan pemeliharaan. Ya memang. Jadi apa? Uyunullah atau ainullah. Jadi mata ini dimaknai dengan penjaga dan pemeliharaan. Kalau dimaknai secara letterlek ya, secara tekstual saja, nanti dikira Allah itu ya punya mata seperti kita, kayak manusia. Otomatis nanti apa? Ayat laisa kamitslihi syai'un itu tidak berguna. Ya karena kan memang apa? Lain ya, tidak menyerupai makhluk. Lah kalau Allah punya mata seperti manusia, berarti kan mirip makhluk. Nah, kan nggak mungkin.
Kemudian mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah. Nah, ini kurang tahu ya. Maksudnya itu menafikan sifat fi'liyah itu yang mana kan seperti itu. Sedangkan Allah ini ya yang mengatur langit dan bumi. Allah juga ya yang mengatur takdir manusia. Terus kok menafikan sifat fi'liyah ini nggak tahu ya keterangannya itu kayak gimana. Intinya seperti itu. Ini ditulis mereka menafikan sifat fi'liyah Allah. Padahal sudah jelas ya. Jadi Allah ini ya yang mengatur langit dan bumi, yang mengatur takdir manusia, takdir makhluk hidupnya. Nah, itu kan mengatur itu kan ya fi'liyah. Nah, ini katanya menafikan sifat fi'liyah. Ini Al-Fakir juga kurang tahu, kurang paham. Jadi yang dimaksud fi'liyah itu fi'liyah yang gimana? Mereka berpendapat bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mendengar firman Allah, akan tetapi memperdengarkannya melalui lisan Nabi Musa dengan huruf dan suara yang diciptakannya. Nah, ini juga Al-Fakir kurang tahu untuk yang ini. Yang kami tahu ya yang umum itu ya intinya Nabi Musa yang mendapat firman dari Allah itu aja. Untuk yang masalah ini juga Al-Fakir kurang tahu. Jadi eh, suara atau hurufnya itu yang keluar yang bisa didengarkan. Ini katanya dari lisan Nabi Musa sendiri. Itu ya nggak tahu ya agak aneh juga. Cuma Al-Fakir gak wani apa tidak berani anu eh, tidak berani menjelaskannya karena Al-Fakir juga belum tahu ya apa tekstualnya kayak gimana, penjelasannya kayak gimana. Tapi mereka berpendapat seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian menafikan keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Menafikan keyakinan. Nah, kalau ini Al-Fakir eh, nggak mungkin ya. Maksudnya itu nggak mungkin kaum golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu menafikan keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat pada hari kiamat, melihat Allah. Jadi tidak menafikan. Karena apa? Karena di doa-doanya orang aswaja itu di akhir-akhir biasanya dikatakan wa amidana nadra liwajhikal karim. Jadi kita ini kepingin nadra melihat Allah di kelak nanti. Wa amidana nadra liwajhikal karim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, kalau dilihat dari seperti itu doa-doa yang kita baca tiap hari saja ada keinginan agar besok bisa melihat zatnya Allah. Nah, ini kok malah dinafikan. Nah, ini nggak pas ini ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesembilan, adalah mengingkari sebagian besar sifat-sifat Allah Ta'ala dan lain-lain. Jadi juga nggak tahu juga yang diingkari itu yang mana. Karena memang penjelasannya kan singkat ini ya. Jadi tidak dijelaskan secara gamblang. Sehingga kami juga yang nggak tahu. Jadi sifat-sifat Allah mana yang menurut mereka itu diingkari oleh Maturidiyah. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu video kali ini. Jadi tujuan kami ini menjelaskan ini agar kalian semua tahu ya. Kalian semua tahu jadi alasan daripada Wahabi menyesatkan firqah atau golongan dari Maturidiyah yaitu dengan kesembilan alasan tadi. Oke, cukup itu. Semoga bermanfaat. Next time ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.